Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat untuk pasukan Musbil 14 kelas. Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Dewi ya. Di pembelajaran tematik muatan IPA. Kita masuk ke tema 3, subtema 3, KD 3.4. Alhamdulillah ya, 2 materi sebelumnya kalian sudah bisa dan mampu membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, materi kali ini adalah menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel serta rangkaian listrik campuran. Persamaan rangkaian seri dan paralel antara lain: yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki hambatan. Hambatan di sini maksudnya adalah kemampuan benda untuk menahan arus listrik ya. Misalnya, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar pula. Perbedaan rangkaian seri dan paralel dapat kita lihat dari ciri khasnya beserta kelebihan dan kekurangannya seperti berikut. Ciri dari rangkaian seri. Pertama, untuk rangkaian seri hanya memiliki satu aliran listrik saja. Kedua, untuk rangkaian seri hanya membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Nah, yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan dari rangkaian seri itu lebih redup dibanding dengan rangkaian paralel. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian tersebut, maka alat listrik lainnya akan ikut padam. Ciri khas dari rangkaian paralel. 1. Rangkaian listriknya memiliki lebih dari satu aliran listrik atau bercabang. 2. Pada rangkaian paralel membutuhkan banyak komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Selain itu, jumlah lampu yang digunakan pada rangkaian paralel tidak berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu akan tetap sama terangnya. 4. Jika satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak apapun pada arus listrik di cabang lain, sehingga listrik atau lampu yang lain akan tetap menyala. Rangkaian listrik campuran, yaitu rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian di atas, lampu L3 dan L4 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L3 dan L4 dipasang secara paralel dengan lampu L2 dan L1. Jika lampu L3 padam atau mati, maka lampu L4 akan ikut padam atau mati karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L4. Akan tetapi, lampu L1 dan L2 tetap menyala karena aliran listrik
dapat melewati percabangan yang lain. Oh iya, rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah ya. Eko akan mengamati rangkaian lampu pada 3 ruangan yang berbeda di rumahnya. Kita bantu Eko memilih ruangan yuk. Klik gambar ruangannya ya. Dapur, rangkaian listrik seri. Eko mengamati lampu yang berada di dapurnya. Di dapur terpasang 2 lampu dan 1 saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Nah, ketika saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu dapur pun menyala. Sekarang ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, maka lampu L2 mati. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu ruangan dapur adalah rangkaian seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain pun akan mati. Nah, sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik dapur rumah Eko. Klik tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Rangkaian listrik paralel. Eko mengamati rangkaian lampu yang berada di kamarnya. Di kamarnya terpasang 2 buah lampu dan 1 saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklarnya teman. Nah, ketika saklar dalam posisi menyala, maka kedua lampu kamar pun menyala. Sekarang, ayah Eko akan melepas lampu L1. Ayo kita bantu ayah Eko melepas lampu L1. Klik lampu L1 ya. Lihat teman, saat lampu L1 dilepas, lampu L2 tetap menyala. Ini menunjukkan bahwa rangkaian lampu kamar Eko adalah rangkaian paralel. Karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, maka lampu yang lain tetap hidup. Nah, sekarang kamu bisa mencoba dan mengamati sendiri rangkaian listrik kamar Eko. Klik tombol saklar ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Klik lampu L1 maupun L2 ini untuk melepas dan memasang lampu L1 dan L2. Rangkaian listrik campuran. Eko mengamati rangkaian lampu yang berada di ruang tamu. Di ruang tamu terpasang 3 buah lampu dan 2 buah saklar. Kita bantu Eko menyalakan lampu yuk. Klik tombol saklar 1 teman. Perhatikan teman, ketika saklar 1 dalam keadaan menyala, hanya ada 1 lampu yang menyala, yaitu lampu L1. Sekarang kita bantu Eko menyalakan lampu yang lain yuk. Klik tombol saklar 2 ya.
Nah, jika saklar 2 dalam keadaan menyala, maka lampu L2 dan L3 menyala. Sekarang Ayah Eko akan melepas lampu L2. Kita bantu Ayah Eko melepas lampu L2 yuk. Klik lampu L2 ya. Lihat teman, saat lampu L2 dilepas, maka lampu L3 mati. Sementara itu, lampu L1 tetap menyala. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian pada lampu L2 dan L3 disusun secara seri karena jika salah satu lampu dilepas atau rusak, lampu yang lain akan mati. Jadi, ketiga lampu pada ruang tamu tersebut disusun secara campuran karena terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang waktunya kalian berlatih ya. Untuk buku tematik terpadu 6C ada di halaman 55, hanya nomor 2A sampai D saja ya. Untuk buku penanya ada di halaman 158, hanya nomor 2 saja. Alhamdulillah, tematik muatan IPA tema 3 selesai juga. Insya Allah kita bertemu lagi di tema berikutnya ya. Oke, kita akhiri ya. All say Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.